Brasil TV untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana washrah sudurana lima rasyidi amri. Wala haula wala quwwata illa bik. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyihil akram wa sahabatihil kiram wa ahli baitihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat berjumpa, bersilaturahim di antara sesama saudara yang berasal dari ayah ibu yang sama, dalam rangka untuk menambah bekal pengetahuan kita dalam mengenali tujuan hidup kita, juga mempererat hubungan silaturahim di antara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya atas kita, membimbing kita untuk berjalan di atas jalan yang benar, meneguhkan keimanan kita, dan menjaganya untuk tidak goyah menghadapi cobaan dan tantangan hidup ini. Allah menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengampuni dosa kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keimanan. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan coba untuk berbicara mengenai hal yang amat penting untuk kita fahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu saya untuk dapat menjelaskannya agar menjadi sesuatu yang jelas dan gamblang, karena ini menyangkut pandangan hidup kita yang diajarkan dan ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula dalam sunnah nabinya, dan juga akan mempengaruhi sepak terjang kita dan sikap kita dalam menghadapi kehidupan kita ini dan tugas kita sebagai seorang khalifah di atas muka bumi. Saya mulai pembicaraan ini dengan menerangkan dua jenis amr. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran. Kata amar maksudnya adalah perintah. Kata perintah. Kalau kita menelusuri Al-Quran, mempelajarinya, menelitinya, kita akan menemukan dalam Al-Quran terdapat dua jenis amr. Yang pertama adalah al-amrut takwini. Yang kedua, amru at-tashri'i. Al-amru takwini yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Penciptaan alam raya, seluruh makhluk yang terdapat di langit maupun di bumi, termasuk diri kita, dan hukum-hukum yang mengatur alam raya dan seluruh isinya, semua merupakan buah dari al-amrut takwini. Semua merupakan buah dari amr takwini. Tidak ada satupun yang keluar dari itu. Oleh karena itu, dari al-amrut takwini atau amr takwini lahirlah yang dinamakan an-nizam at-takwini. An-nizam at-takwini. Artinya berbagai macam hukum, tatanan, dan norma-norma alamiah yang mengatur kehidupan alam raya dan seluruh isinya
termasuk juga yang mengatur kehidupan kita, semua berada di bawah naungan al-amrut takwini. Tidak kembali kepada pilihan kita. Alam raya, langit bumi, jumlah planet yang mengitari matahari kita, kemudian Allah menciptakan kita dari asal usul yang sama, dari sepasang anak manusia, berkembang biak di atas muka bumi, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beraneka rupa dan bahasa, semua kembali kepada kehendak Allah dan perintahnya, yang dinamakan al-amrut takwin. Demikian pula berbagai macam ilmu pengetahuan yang ditemukan manusia, yang berhubungan dengan alam raya, yang melahirkan pengetahuan yang dinamakan astronominya. Demikian pula ukuran dan hitungan yang begitu sempurna, di mana segala sesuatu tidak ada yang keluar dari hitungan dan ukuran. Semua juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang dinamakan matematika, yang dinamakan fisika, yang dinamakan juga kimia dan lain sebagainya, semua ini sebetulnya merupakan hasil penelitian manusia dari hukum-hukum yang Allah tetapkan di alam raya ini. Manusia bukan menemukan dari kehampaan maupun tapi manusia mempelajari semua ini dan menelitinya dari fenomena kehidupan yang ada. Begitu pula ilmu pengetahuan medis yang berkembang dengan pesat, penelitian-penelitian dan penemuan manusia, serta hukum-hukum yang dicatat oleh mereka sebagai rujukan, baik untuk dokter-dokter, katakan kandungannya, baik hadirin sekalian untuk dokter-dokter spesialis penyakit dalamnya, jantungnya dan lain sebagainya. Apa yang mereka temukan semua merupakan apa? Merupakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadirin sekalian memelihara keseimbangan hidup manusia dengan amat sempurna. Oleh karena itu, atas dasar ini, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak dapat membanggakan dirinya asal usulnya. Begitu pula bentuk rupanya, warna kulitnya, dan dia tidak dibenarkan untuk merendahkan saudaranya yang menurutnya warna kulitnya lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Begitu pula bentuk rupanya. Karena ini bukan dari hasil usahanya, tapi ini merupakan apa? Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tolok ukur yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan kemuliaan manusia adalah iman dan takwa seseorang. Ketinggian derajat seseorang tergantung seberapa besar pengabdian dan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amr yang kedua adalah al-amrut tasyri'i. Al-amrut tasyri'i merupakan perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan syariat dan hukum-hukum serta aturan untuk mengatur kehidupan kita, memelihara keseimbangan dan keharmonian kita, dan menyelaraskan kita dan kehidupan kita dengan alam raya dan seluruh isi. Jadi hukum-hukum tasyri'i yang berasal dari al-amrut tasyri'i yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah hukum-hukum yang diturunkan untuk kebaikan kita, memelihara keseimbangan hidup kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, apabila petunjukku sampai kepada kalian, siapa-siapa yang mengikutinya mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ingkar dan menentang serta mendustakan ayat-ayatku, maka mereka kelak akan menjadi penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di samping penderitaan dalam kehidupan dunia, dia akan menanggung dan menerima akibat yang akan dihadapinya di hari kemudian nanti yang amat mengerikan. Maka atas dasar ini, para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak mungkin akan terjadi pertentangan, tidak mungkin akan terjadi perbedaan antara al-amrut takwini dengan al-amrut tasyri'i. Tidak mungkin akan terjadi pertentangan
antara norma-norma alamiah di alam raya ini dengan norma-norma tasyri'i atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita. Maka kesimpulannya tidak mungkin akan terjadi dikotomi, akan terjadi pertentangan antara ilmu pengetahuan yang benar dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kedua-duanya merupakan apa? Merupakan hasil dari amr yang bersumber dari apa? Dari pemerintah yang sama. Jadi mustahil antara ilmu pengetahuan yang benar, antara akal dengan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pertentangan. Karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama. Sebahagian kaum muslimin tanpa mereka sadari, mereka masuk dalam perangkap musuh-musuh Islam. Di mana musuh-musuh Islam mengatakan bahwa bangsa barat maju setelah meninggalkan agama. Setelah memisahkan agama dari kehidupan dan ilmu pengetahuan, bangsa barat berkembang dengan pesat. Maka kalian wahai orang-orang Islam, kemunduran kalian, keterbelakangan kalian, kebodohan kalian, ketertinggalan kalian disebabkan karena kalian masih berpegang pada agama, membiarkan agama untuk melakukan intervensi dalam kehidupan kalian hingga menghambat kemajuan kalian. Maka bila kalian ingin maju, kalian ikuti kami dengan meninggalkan agama, menempatkannya hanya di masjid, menempatkannya hanya di gereja-gereja, di tempat-tempat ibadah, tapi dalam kehidupan manusia hendaknya biar diatur oleh ilmu pengetahuan manusia. Ini propaganda yang dikumandangkan oleh mereka. Bahkan para penjajah Belandanya, Portugisnya, penjajah-penjajah asing selalu menanamkan di hati umat Islam, terutama sekali yang belajar di negara-negara mereka, kembali ke tanah air mereka, mereka mempropagandakan agar umat Islam tidak sama sekali membiarkan agama masuk ke dalam ranah kehidupan real mereka, tapi agama ditempatkan hanya di masjid-masjid. Sedangkan kehidupan masyarakat hendaklah biar diatur oleh manusia dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan yang mereka miliki. Padahal hadirin sekalian, kalau kita perhatikan bersama-sama, kalau seandainya hal tersebut benar, merupakan hal yang dapat dibenarkan di barat, karena pada saat itu kaum gereja, tokoh-tokoh agama mereka bekerja sama dengan para raja untuk membodoh-bodohi masyarakat, untuk memperdayakan dan memperalat masyarakat demi kepentingan tokoh-tokoh agama mereka dan penguasa-penguasa mereka. Akhirnya mengakibatkan masyarakat tertindas, terhina, menjadi permainan mereka pemuka-pemuka agama dan para penguasa yang bekerja sama dengan mereka. Maka kebangkitan barat pada masa Renaissance justru dengan meninggalkan agama yang selama ini benar-benar membuat mereka terkebelakang, tertinggal dan menjadi bangsa-bangsa yang kehilangan kemerdekaan mereka. Demikian pula kebebasan mereka untuk berfikir dan berakal. Sebaliknya Islam, dari masa jahiliyah yang terkebelakang, yang tertinggal, yang hidup dalam keadaan primitif, datang Nabi membawa wahyu pertama yang Allah turunkan kepadanya, bukan mengajak mereka untuk tidak berakal dan berfikir, bukan mengajak mereka untuk menutup mata dan telinga mereka, tapi diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang bertafakur, merenungkan ayat-ayat kebesaran Allah di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Semua ini membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu manusia tidak akan mengenal dirinya. Tanpa ilmu manusia tidak akan mengenal ayat-ayat Allah di langit maupun di bumi. Allah bersumpah dalam suratul Waqiah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin."
Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk membuktikan kebenaran Al-Qur'an, kesuciannya dari tangan-tangan kotor. Bagaimana Quran begitu terpelihara, dijaga oleh Allah dari mulai Lauh Mahfuz, diantarkan oleh Jibril Al-Amin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala kawal nabinya dengan malaikatnya dalam menyampaikan wahyu. Bahkan ketika Al-Qur'an turun, Allah perintahkan para malaikat untuk menjaga langit agar tidak didekati oleh jin yang biasa menguping berita-berita langit, dan disampaikan kepada sekutu-sekutu mereka dari para peramal dan dukun-dukun yang menciptakan kebohongan dan kepalsuan di tengah-tengah masyarakat. Allah berfirman, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Aku bersumpah dengan posisi dari setiap bintang pada galaksinya. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan ini merupakan satu sumpah yang amat dahsyat, yang amat luar biasa kalau kalian memahami hakikatnya. Tanpa ilmu, manusia bisa hadirin sekalian memahami kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala di cakrawala. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan, manusia yang memandang bumi tadinya begitu besar, setelah mereka terbuka wawasan mereka hadirin sekalian yang dahulunya tertutup, ilmu pengetahuan ternyata membuka mata mereka, menemukan bahwa bumi ternyata merupakan benda kecil yang tak berarti di tengah-tengah alam raya yang begini luas. Bagaimana kira-kira hadirin sekalian penduduk bumi dengan kesombongan dan keangkuhannya bila bumi hanya merupakan benda kecil yang tak berarti di tengah-tengah galaksi kita. Dan mereka menemukan ternyata galaksi cinta yang terdiri dari bermiliar-miliar bintang bukan segala-galanya. Terdapat lagi gugusan bintang yang bernama Andromeda, yang tidak kurang dari 1 triliun bintang terdapat dalam gugusan atau galaksi tersebut. Belum lagi galaksi-galaksi yang lain. Ternyata batas dari alam raya ini sampai saat ini manusia hadirin sekalian belum mampu untuk membatasinya. Betapa kerdil dan kecilnya manusia di tengah-tengah alam raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dan keagungannya. Aku bersumpah dengan posisi dari setiap bintang pada galaksinya. Dan ini merupakan satu sumpah yang amat dahsyat bila kalian memahami hakikatnya. Untuk apa Allah bersumpah? Innahu laqur'anun karim. Untuk membuktikan kepada kita semua bahwa kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab yang benar-benar amat agung dan mulia. Fi kitabim maknun, terjaga, terpelihara dalam kitab maknun, maksudnya Lauh Mahfuz. Allah turunkan Al-Quran pada Lauh Mahfuz secara menyeluruh. Lalu Jibril turun mengantarkan Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan keadaan kondisi yang dihadapi Nabi untuk meneguhkan dirinya secara bertahap. Terpelihara di tempatnya, kemudian diantarkan oleh Jibril Al-Amin ke tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikumpulkan, ditulis pada masa hidupnya, tidak ada satupun kata kalimat yang berbeda. Selama 1400 sekian tahun, kalau bukan karena penjagaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengalami nasib seperti kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Abasa, "Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah." Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita kedudukan Al-Quran, kesucian dan keagungannya. Kalla, ini merupakan hadirin sekalian teguran bagi Rasul maupun bagi kita semua, bahwa tugas Nabi bukan memaksakan orang beriman. Tugas Nabi bukan memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, tapi tugas beliau menyampaikan peringatan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, dan memberikan contoh bagi mereka melalui kehidupannya. Faman syaa'a dzakarah, siapa yang berminat, yang berhasrat, dia dapat mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran. Yang tidak berminat bukan tanggung jawab engkau wahai Rasulullah maupun setiap da'i
untuk memaksakan mereka menerimanya. Oleh karena itu tidak perlu agama Allah untuk menyampaikannya diselingi dengan humor, dengan tawa, dengan kebohongan, dengan bahasa-bahasa porno yang memalukan. Karena ini telah mengeluarkan betul-betul agama Allah dari kesucian dan kebersihan. Siapa yang berminat untuk mengikuti petunjuk Allah, dia dapat mengambil pelajaran. Dari mana dia mengambilnya? Fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran kitab yang benar-benar amat dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan, diagungkan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi aidi safarah, yang dibawa diantarkan oleh duta-duta. Safarah jamak daripada safir. Kiramim bararah, duta-duta yang amat mulia, yang berbakti taat kepada Allah dan tidak pernah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua bila ingin menemukan kebenaran yang sejati, yang tidak meragukan, yang menjadi tolok ukur bagi kebenaran secara menyeluruh, terdapat dalam lembaran-lembaran Alkitab yang dijaga, dipelihara, disucikan Allah dan ditinggikan kedudukannya, yang diantarkan oleh para duta yang mulia, yang betul-betul penuh kejujuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena kita umat Islam masuk dalam perangkap propaganda musuh-musuh Islam, yang mengatakan kepada mereka, pilih di antara dua, agama atau ilmu pengetahuan. Kalau kalian memilih agama, tinggalkan ilmu pengetahuan, karena agama merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal. Kalau kalian memilih ilmu pengetahuan, tinggalkan agama. Memilih agama, tinggalkan ilmu pengetahuan. Jawabannya, kalau hal ini benar berlaku pada agama mereka, pada kitab mereka, tidak berlaku pada agama kita dan kitab suci kita. Karena agama yang mereka jalani pada saat ini bukan agama Allah, tapi produk-produk kebohongan mereka. Sedangkan apa yang terdapat dalam Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak sama sekali dihinggapi oleh kebatilan sedikit pun juga. Baik pada masa Nabi pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Kenapa saya katakan bahwa hal ini bisa berlaku untuk agama mereka, untuk pemeluk agama mereka? Karena dalam Bible mereka diterangkan, ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam bersama Hawa ditempatkan di surga, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pertama-tama dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Kemudian Allah berkata kepada mereka, jangan kalian dekati buah ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala pergi, syaitan datang menyamar. Menyamar. Kemudian hadirin sekalian berkata kepada mereka, tahu tidak kalian kenapa Tuhan kalian melarang kalian makan buah ini? Adam sama Hawa mengatakan, saya tidak tahu. Dijawab oleh iblis, Tuhan melarang kalian untuk memakan buah ini karena Tuhan kalian tidak ingin kalian pandai seperti Tuhan. Buah ini merupakan buah yang akan mencerdaskan manusia, memajukan manusia. Akhirnya dari hari ke hari digoda, dibujuk dan dirayu, syaitan berkata pada mereka, kalau kalian makan buah ini kalian mampu menyaingi Tuhan. Jangan dianggap ucapan saya ini bohong. Silahkan buka Bible kitab Kejadian, pada bab-bab awal akan ditemukan kisah ini. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Mereka memakan buah tersebut. Begitu mereka makan, seperti yang syaitan katakan, langsung mereka menjadi orang yang berpengetahuan. Mereka melihat diri mereka telanjang, mereka malu. Tidak lama kemudian mereka mendengarkan suara kaki Tuhan masuk ke dalam surga. Perhatikan sekali. Begitu mereka mendengar suara kaki Tuhan masuk ke dalam surga, langsung mereka bersembunyi di balik pohon karena malu. Akhirnya Tuhan mencari Adam sama Hawa. Di mana kalian wahai Adam sama Hawa? Coba bayangkan hadirin sekalian. Mereka bersembunyi di balik pohon, Tuhan tidak tahu. Maka nggak heran kalau mereka berani korupsi karena Tuhan nggak tahu hadirin sekalian. Akhirnya Adam menjawab, kami di balik pohon. Kenapa kalian sembunyi? Karena kami malu dalam keadaan telanjang. Tuhan langsung marah.
Berarti kalian telah makan buah yang saya larang, hingga kalian tahu diri kalian telanjang. Akhirnya Adam mengaku. Waktu ditegur, kenapa kamu makan buah ini? Dia tunjuk istrinya. Istrinya menunjuk kepada syaitan. Akhirnya masing-masing dihukum. Istrinya karena menjadi penyebab Adam makan buah tersebut, dihukum oleh Allah. Setiap kali dia melahirkan, dia akan merasakan penderitaan pada saat melahirkan. Ini kisah yang terdapat dalam Bible, kitab Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Jadi kita lihat bagaimana kitab mereka menganggap ilmu pengetahuan itu musuh Tuhan. Ilmu pengetahuan musuh agama. Lalu mereka ingin mentransfer keyakinan ini ke tengah-tengah umat Islam, agar umat Islam tidak berakal, tidak berfikir, tidak berilmu. Mereka mengatakan jangan mempelajari agama dengan akal. Akhirnya hadirin sekalian, kita terpuruk seperti keadaan mereka para ahli kitab sebelum Renaissance. Atau sebaliknya, umat Islam meninggalkan agama dan menempatkannya hanya di masjid-masjid, musola-musola dalam acara hari-hari besar Islam, sedangkan kehidupannya terpisah dari agama. Oleh karena itu ketika kita menyerukan agar memilih pemimpin yang beriman, mereka mengatakan kita kan bukan memilih imam masjid, kita kan bukan memilih imam sholat, tapi kita memilih pemimpin untuk apa? Untuk hal-hal yang kembali kepada birokrasi. Oleh karena itu enggak harus orang Islam baik presidennya maupun gubernurnya, karena agama yang difahami bukan lagi agama Islam yang diturunkan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Agama yang difahami, agama yang sudah kehilangan hadirin sekalian ruhnya, yang sudah kehilangan intinya. Ini yang terjadi. Jadi tidak heran banyak orang-orang Islam bahkan yang jidatnya hitam, wanita yang berjilbab, mereka memilih pemimpin non-muslim dengan anggapan ini kan hanya tinggal melanjutkan saja. Kalau pemimpin yang baru kan harus mulai dari awal. Mereka lupa bahwa seorang pemimpin dalam Islam itu bertugas hadirin sekalian untuk menegakkan keadilan, untuk betul-betul memperjuangkan kebenaran, memerangi kemungkaran. Dan tidak mungkin dapat dilakukan sama sekali oleh apa? Oleh orang-orang di luar Islam yang menghalalkan minuman keras, yang menghalalkan perzinaan, yang menghalalkan perbuatan-perbuatan keji. Bahkan yang mentertawakan, mereka termakan oleh berbagai macam pencitraan, jujur, bersih dan amanat. Saya ingin tanya kebohongan yang berlangsung dalam pemilihan kemarin. Umat Islam belum waktunya selesai, baru pukul 11. Ternyata mereka tidak mampu untuk memilih. Kemudian di rumah-rumah susun, hadirin sekalian, pagi hari datang orang-orang dari tempat yang jauh, bukan dari penghuni setempat. Mereka memilih di tempat tersebut di bawah pengawalan. Kata-kata yang kotor, yang mencerca, yang mencaci, yang memaki. Saya merasa heran kalau orang-orang di luar Islam solid bersatu memilih pemimpin yang berasal dari agama mereka, sedangkan orang Islam sebahagiannya berpihak kepada mereka. Walaupun mereka mengatakan kami orang Islam, ketahuilah mereka bukan orang-orang Islam. Karena walaupun mulut mereka mengatakan kami orang-orang Islam, hati mereka bersama orang-orang yang tidak beriman. Loyalitas mereka bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya, bukan untuk orang yang beriman. Kelak Allah akan kumpulkan mereka bersama mereka di hari kemudian nanti, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah, wa man yatawallahum fa innahu minhum wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi kita umat Islam benar-benar dipojokkan, dibusukkan, padahal sebetulnya kita merupakan korban-korban pembusukan mereka. Saya ingin bertanya, yang membawa lari uang BLBI ke luar negeri siapa? Yang mendidik pejabat kita dengan perempuan, dengan berbagai macam suguhan-suguhan yang membuat mereka menyimpang dari kebenaran siapa? Coba tanya hadirin sekalian, siapa yang membawa lari uang dalam jumlah besar ke luar negeri, yang membuat hadirin sekalian aset mereka dirampas oleh pemerintah. Setelah itu mereka datang kembali membeli aset tersebut dengan harga yang semurah-murahnya, sedangkan mereka bebas dari hukuman. Siapa yang selama ini merusak moral pejabat kita? Bahkan bukan hanya pejabat, wakil rakyat kita, bahkan ulama kita ikut rusak. Bahkan juga pejabat-pejabat TNI kita, kepolisian kita, banyak yang terpuruk akibat tipu daya mereka. Sampai seorang hadirin sekalian dari kalangan pejabat hadirin sekalian militer
Ditanya oleh seorang ustadz mengenai loyalitasnya kepada bangsa dan negara. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita punya kebutuhan 10, 9 diberikan oleh mereka, 1 diberikan pemerintah, kira-kira apa yang kita akan lakukan? Dia punya kebutuhan 10, 9 diberikan oleh para taipan, yang 1 diberikan oleh siapa? Oleh negara. Kira-kira loyalitasnya pada negara, pada bangsa, apa pada taipan? Dari mulai masuk akabri, masuk akademi kepolisian, banyak dari mereka yang dibiayai. Kenaikan pangkat, perpindahan dari daerah masuk ke pusat, juga banyak uang-uang mereka bermain. Ini merupakan kelemahan kita hadirin sekalian, akibat dari ulah perbuatan mereka. Lalu setelah kita hadirin sekalian menjumpai pejabat-pejabat yang menjadi kaki tangan mereka melakukan kerusakan, Islam yang dituding. Lebih baik kita memilih pemimpin yang kafir tapi adil, daripada pemimpin muslim tapi zalim. Kita bertanya, definisi adil itu bagaimana? Mengherankan luar biasa hadirin sekalian. Oleh karena itu, hendaklah kita fahami para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya bukan ingin mencaci maki mereka, bukan ingin mengkambing hitamkan mereka. Kesalahan semua ada pada kita karena pemahaman kita yang tidak benar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pelajaran dan peringatan cemeti ini mari mendorong kita untuk maju. Kita berhenti dari pembicaraan yang tidak berguna mengenai fikih, perbedaan-perbedaan faham yang kembali kepada ijtihad manusia yang belum tentu pasti benarnya. Tapi kembali kepada prinsip-prinsip Islam, kembali kepada syariat Allah dan sunnah-sunnah Nabi yang disepakati. Lalu kita bertolak berjuang untuk memperbaiki kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan juga politik kita, budaya kita, agar semuanya betul-betul masuk dalam sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Masuk tercelup betul-betul dalam celupan agama Allah. Seluruhnya betul-betul mengorbit, mengitari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ulangi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an mengeluarkan 2 amr. Yang pertama adalah al-amrut takwini. Dari al-amrut takwini lahirlah tatanan dan nizam takwini yang amat sempurna dan indah. Dan inilah hadirin sekalian yang melahirkan keseimbangan, kesempurnaan di alam raya ini. Sedangkan tugas kita berhadapan dengan al-amrut takwini, mempelajarinya, menelitinya, lalu kita mengambil manfaat dari hukum-hukum tersebut. Bukan sebaliknya, kita hanya menikmati hasil kerja orang lain secara instan. Bukankah Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bukankah segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran dan hitungan? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama keagungan Tuhanmu yang maha tinggi dan maha agung. Artinya Allah tidak mungkin hadirin sekalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bijak, perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak memiliki tujuan atau yang keluar dari kebenaran. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia yang telah menciptakan segala sesuatu dan menciptakannya hadirin sekalian dalam kondisi yang sempurna dan penuh dengan keseimbangan. Kata-kata sawwa yusawwi taswiyatan, seorang yang menciptakan sesuatu dengan penuh keseimbangan dan keharmonian. Oleh karena itu kata sawa artinya sama hadirin sekalian, tidak ada perbedaan, tidak ada kesenjangan. Yang menciptakan segala sesuatu kemudian menyempurnakan seluruh ciptaannya dengan penuh keseimbangan. Wallazi qaddara fahada, dan dia pula yang menetapkan berbagai macam ketentuan dengan penuh ukuran dan perhitungan. Lalu Allah memberikan petunjuk bimbingan bagi kita bagaimana kita mengambil manfaat dari hukum-hukum tersebut. Orang di luar Islam menciptakan pesawat terbang di angkasa dengan mempelajari, meneliti hadirin sekalian hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dengan pesawat dan mesin yang mampu hadirin sekalian membuat mereka terlepas dari ikatan dan kekuatan gravitasi, mereka mampu terbang di angkasa, juga tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan mereka dalam berbagai macam teknologi, baik itu komunikasinya, transportasinya, dan berbagai macam penemuan dalam bidang bioteknologi, tidak lepas hadirin sekalian semua dari hukum-hukum Allah yang mereka temukan. Kita tidur, mereka meneliti dan bekerja.
Kita bermain-main, mereka bekerja dengan serius. Kita berdusta, berkhianat, mereka berupaya untuk menyesuaikan sikap perbuatan mereka dengan hukum-hukum yang terdapat di alam raya ini. Hukum yang ada tidak pernah menerima kebohongan. Oleh karena itu biar Nabi, hadirin sekalian, biar Nabi bersama para pengikutnya, kalau dia tidak sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak akan berhasil. Lihat Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Uhud, memerintahkan sahabatnya untuk menjaga barisan belakang kaum muslimin agar musuh tidak menyerang dari belakang. Ketika mereka meninggalkan disiplin dan perintah Nabi, walaupun pimpinannya Nabi, mereka mengalami kekalahan. Betul dah hadirin sekalian? Oleh karena itu kalau seorang developer membangun hadirin sekalian jembatan, besinya dikurangi, fondasinya tidak memenuhi syarat konstruksi, semennya bukan dari kualitas yang baik, kemudian panggil ulama, panggil kiai, panggil ustadz, panggil nabi, suruh mendoakan pada saat perdananya. Sedangkan orang di luar Islam, orang Korea bangun dengan memenuhi persyaratan konstruksi. Kira-kira hadirin sekalian, hukum Allah ini akan berpihak kepada ulama, kiai sama habaibnya, apa berpihak pada kebenaran? Begitu juga hadirin sekalian, tidak heran dulu tol Jagorawit yang dibangun oleh Korea begitu rapi. Tapi tol Cikampek hadirin sekalian, tol Serang bagaimana? Tol Cipularang bagaimana? Ambles berulang kali. Alasan mereka tanahnya labil. Mereka di saat membangun, mereka memperhitungkan labilitas tanah tersebut. Lalu mereka berupaya hadirin sekalian untuk apa? Untuk hadirin sekalian menanggulangi hal tersebut. Bukan bilang takdir karena tanahnya labil. Ini namanya orang-orang gak berakal. Lihat jembatan kereta api yang dibangun oleh Belanda dari Purwakarta menuju ke Bandung. Bukan hanya puluhan tahun, ratusan tahun bertahan hadirin sekalian. Sedangkan jembatan Golden Gate yang dibangun di mana? Yang dibangun hadirin sekalian di Samarinda. Bagaimana? Bagaimana hadirin sekalian? Baru beberapa lama langsung ambruk. Bukan karena apa? Bukan karena mereka jujur, karena mereka berkhianat terhadap takdir Allah. Takdir itu hukum dan aturannya. Kalau mereka tidak mengikuti takdir takwini, ketentuan-ketentuan takwin yang ditetapkan Allah Ta'ala, walaupun ulama, walaupun nabi, tidak akan berpihak pada mereka. Oleh karena itu tugas kita, bagaimana kita mempelajari, meneliti hukum-hukum yang datang dari pencipta kita, memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama. Bagaimana mereka mengembangkan sayap Islam, mengalahkan pasukan Romawinya, Persianya, masuk ke Cordoba. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Pada saat itu barat masih dalam kegelapan. Bahkan mereka masih belum menemukan nol. Mereka kalau tulis angka 1.000.000 bisa dibayangkan menggunakan angka Romawi bagaimana sekali? 1.000.000, 1.000.000.000 bagaimana? Orang-orang Islam mereka sudah menemukan nol dengan titik. Menulis 1.000.000 cukup 1 tambah 6 titik. Menulis 1 miliar tinggal tambahkan berapa? 3 titik. Menulis 1 triliun tinggal tambahkan 3 titik. Coba kembalikan pada angka Romawi mereka hadirin sekalian. Ketika umat Islam maju dalam bidang al-jabar. Al-jabar dalam bahasa Arab asalnya. Al-jabar itu diambil dari jabara yajbur, artinya menambal. Al-jabar. Kemudian masuk hadirin sekalian kepada riyadhiyat hadirin sekalian, matematiknya. Kemudian kemajuan dalam bidang hadirin sekalian, dalam bidang pembangunan yang begitu berpesat. Dari bangsa primitif di Mekah, di Madinah, begitu mereka berkembang, keluar mereka belajar dari apa yang mereka lihat. Kemudian mereka mengembangkan hadirin sekalian pembangunan. Kemudian dalam bidang hukum, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Padahal tadinya mereka merupakan umat yang terkebelakang. Oleh karena itu Islam bukan mengajak orang mundur ke belakang, mengajak orang maju, mengajak orang berfikir, mengajak orang berakal. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kalau orang merenungkan ayat-ayat Allah di langit dan di bumi tanpa diiringi oleh ilmu, pendapatan mereka berapa hari sekalian? Orang kalau nyiduk dari laut pakai tangannya, sama pakai apa? Pakai tangki banyak mana? Oleh karena itu dengan ilmu
kita akan menemukan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan bacakan beberapa ayat dari surah Fatir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Shadaqallahul adzim. Coba para jamaah hadirin renungkan sama-sama ya. Alam taro, apakah kamu tidak melihat dan memperhatikan? Annallaha anzala minas samaa'i ma, bahwasannya Allah telah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwan. Dari butiran-butiran air hujan yang sama, kami menumbuhkan buah-buahan yang beraneka rupa, rasa, warna, jenis. Bahkan satu renceng buah yang hijau, yang kuning, yang merah berbeda-beda rasanya. Dari butiran air hujan yang sama kami menumbuhkan beraneka rupa, macam, jenis, rasa dan aroma. Padahal tumbuh di tanah yang sama. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Demikian pula dari batuan-batuan gunung ada terdapat batuan-batuan yang bergaris-garis putih, merah, ada pula yang hitam pekat. Batuan-batuan yang terdapat di pegunungan. Padahal tadinya alam raya merupakan satu kesatuan. Kita saksikan ada yang berwarna merah maron, ada yang berwarna kuning, berwarna abu-abu, ada yang bergaris-garis putih. Baik untuk hari sekali menghasilkan granitnya, marmernya, demikian pula bahan-bahan cat dan lain sebagainya. Kemudian wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Begitu pula manusia, asal usulnya sama. Ayah ibunya sama. Tapi ternyata Allah ciptakan juga mereka beraneka rupa, beraneka warna, bahkan bahasa. Bahkan sepasang anak kembar walaupun serupa tapi tak sama. Begitu pula hewan-hewan ternak. Kita saksikan bagaimana hari sekalian jenis sapi, kerbau. Walaupun namanya kerbau, jenisnya berbeda-beda, begitu pula sapi. Dan masing-masing memiliki ciri-ciri yang membedakan satu dengan lainnya. Wadawab. Demikian pula binatang-binatang melata. Kita saksikan bagaimana beraneka hadirin sekalian,
satwa yang hidup baik di daratan maupun di lautan, bahkan yang dikatakan sejenis, ternyata terdapat perbedaan yang begitu banyak. Kita saksikan bagaimana kebesaran dan keagungan Allah. Kalau orang memiliki ilmu hari ini sekalian dalam bidang masing-masing, akan melahirkan keajaiban yang tak terhingga. Lalu Allah tutup dengan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut, hormat pada kebesaran keagungan Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang berilmu di sini orang yang meresapi ayat-ayat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu azizun ghafur, sesungguhnya Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Perkasa bagi mereka yang sombong, congkak, durhaka, berbuat kezaliman. Pengampun bagi orang yang merendah, yang berbuat kebajikan dan kemuliaan. Lalu setelah itu Allah kaitkan dengan Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, yang mengikutinya dan mengiringinya. Wa aqamus shalah, mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka berinfak, berbagi kasih dengan apa yang kami berikan pada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka akan berada pada perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Arab kata tala yatlu diterjemahkan dalam Al-Quran kita ini membaca, padahal asal katanya bukan membaca. Karena kita memahaminya membaca, akhirnya kita merasa cukup dengan membaca. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Kita sering mendengar firman Allah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dengan cahaya yang terang benderang membawa kehidupan dan kesegaran. Kemudian wal qamari idza talaha, dan bulan di saat mengiringinya. Matahari tenggelam, tahu-tahu memantulkan cahayanya ke bulan hari ini sekali hingga sampai ke bumi kita. Bulan ini merupakan makhluk yang mengiringi bumi kita sebagai satelit hari ini sekali yang mengitari matahari kita. Dan dengar kebesaran keagungan Allah, Allah menempatkan bulan pada kedudukan yang berbeda-beda setiap harinya. Dia bergerak mengitari bumi kita. Oleh karena itu pantulan cahaya yang dipantulkan oleh bulan dari matahari berbeda-beda. Dari mulai kecil membesar sedikit demi sedikit, disebabkan karena apa hari ini sekalian? Dia teraling oleh bumi kita hari ini sekalian pada saat dia berputar. Pada saat dia berhadapan dengan matahari secara penuh, memantulkan cahayanya pada saat purnama dalam keadaan yang begitu indah. Jadi kata talaha mengiringinya. Talayatlu, kita membaca Al-Quran, mempelajari isinya, kemudian mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Sebagaimana Nabi mengikuti petunjuk Al-Quran, hingga dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Oleh karena itu dapat kita umpamakan Quran bagaikan matahari, Nabi bagaikan bulan. Kalau kita hanya membaca tanpa mempelajari, mengikuti dan mengiringinya, jangan harap kemenangan akan kita raih. Yang terjadi malah Quran kita giring untuk disesuaikan dengan pendapat manusia, disesuaikan dengan fikih manusia, bahkan disesuaikan dengan riwayat yang kontradiksi. Dari Quran yang jelas dan terang benderang menjadi Quran yang membingungkan. Bukan Quran yang membingungkan, tapi disebabkan karena Quran dipaksa dari samudra yang lepas masuk ke dalam botol yang sempit hari ini sekalian. Jadi mereka-mereka yang membaca Al-Quran, mengiringinya dan mengikutinya, mendirikan salat, menginfakkan sebahagian harta mereka, mereka akan terus merasakan perdagangan yang tidak akan pernah sama sekali rugi dan bangkrut. Allah akan melunasi bayaran mereka, bahkan menambahkan mereka dari keutamaannya. Sesungguhnya dia apa? Sesungguhnya hari ini sekalian dia merupakan Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyukur terhadap hambanya. Kemunduran kita umat Islam karena pelit. Malah kita kalah sama umat Kristen Nasrani. Zakat mereka lebih besar, kepedulian mereka lebih besar. Umat Islam sudah 2,5%, dipotong untuk ini, potong itu, potong ini, potong itu. Akhirnya hari sekarang yang keluar apa? Sangat minim. Betul enggak? Kira-kira dengan 2,5% bisa nggak kita membangun umat? Bisa nggak? Jangan harap. 2,5% dibagi ribuan orang, yang 97,5% kita nikmati bersama beberapa gelintir keluarga kita. Di mana kepedulian kita? Pantas orang Nasrani maju, pantas orang Yahudi maju, pantas orang Buddha punya dai TV. Kalau kita apa hari sekalian? Tunjukin coba.
Malah kalau kita saksikan Dai TV begitu menarik dan menawan. Kalau kita isinya media fitnah, serang sana, serang sini, maki sana, maki sini. Sampai kita diberikan kesempatan mempergunakan WA untuk dakwah yang baik. Isinya saling mencerca, mencaci, memaki, mengkafirkan. Kalau Nabi ngajak orang masuk ke surga, kalau kita ngajak orang masuk ke neraka. Jadi kita lihat hadirin sekalian, bagaimana Al-Quran mengajak kita merenung dan berfikir. Cuma perbedaan antara kita yang beriman sama yang kafir meneliti, mengkaji, tapi tidak pernah ingat pada Tuhan mereka. Kalau kita yang beriman, yadhkurunallah dulu, baru setelah itu wa yatafakkarun. Beda yang mengaitkan kebesaran keagungan Allah dengan Tuhannya, bersyukur padanya, tunduk di hadapan kebesarannya, dengan orang hadirin sekalian yang menikmati berbagai macam fasilitas, menemukan berbagai macam keindahan, tapi mereka lupa kepada Tuhan mereka. Oleh karena itu, akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita merupakan makhluk yang paling mulia. Kalau kita tidak berakal, kita bukan lagi khalifah. Kalau tidak berakal, kita bukan lagi seorang mukallaf. Tempat kita rumah sakit jiwa hadirin sekalian. Betul tidak? Saya mau tanya sama ibu, kalau laki-laki tampan, gagah, kaya raya, tapi nggak berakal, ibu mau nggak punya suami kayak begini? Bapak-bapak, kalau ada ibu cantik, menawan, luar biasa, kaya raya, tapi nggak berakal, kira-kira bapak aman nggak punya perempuan kayak begini? Ntar buang air di tengah jalan, bayang coba. Ntar berkata yang tidak patut. Oleh karena itu dengan akal kita menjadi mukallaf. Tapi ingat, jangan tempatkan akal kita di depan, lalu kitab Allah di belakang, sebaliknya Quran di depan, wahyu ilahi yang datang dari Allah yang pasti kebenarannya, akal kita di belakang. Bagaikan mata menerima cahaya penerangan. Walaupun mata kita baik, kalau gelap gulita tidak mungkin akan melihat. Tapi dengan bantuan cahaya kita melihat, begitu pula akal kita dengan bantuan wahyu ilahi yang mengajak kita berfikir, yang mengajak kita merenung, yang mengajak kita mengkaji, kita memahami hukum sejarah, hukum sebab dan akibat, memahami berbagai macam keunikan di alam raya, membuat kita sujud di hadapan kebesaran keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Oleh karena itu dalam Islam tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Dua-duanya berasal dari Allah. Satu berasal dari al-amrut takwini, satu lagi berasal dari al-amrut tasyri'i. Perintah, larangan Allah semua disesuaikan dengan penuh hadirin sekalian kebijaksanaan yang tidak diragukan kebenarannya. Maka mari para jamaah hadirin hadirat, selagi kita masih memiliki kesempatan, pelajari Al-Quran, renungkan ayat-ayatnya, dirikan sholat, berbagi kasih kepada sesama. Berbagi kasih pada sesama. Salah satu bukti adanya Allah, kalau bukan karena bantuan Allah, tidak mungkin seorang pun dari kita dapat hidup. Boro-boro kita bantu orang untuk kebutuhan kita aja, tidak mungkin kita akan penuhi. Saya bukan tipe orang yang punya banyak tabungan di bank, terkadang tinggal 1 juta, terkadang bahkan kurang. Saya nggak merasa was-was, karena apa? Karena saya memiliki Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Mata saya tidak beralih kepada manusia, tapi mata saya tuju pada Allah Ta'ala. Bahkan saya tidak merisaukan sama sekali. Selagi ada iman, keyakinan, tidak akan merasa risau. Saya punya uang sedikit, ada orang minta bantuan, saya bisa bantu, saya bantu semampu saya bantu. Enggak saya katakan 2,5%, 5%, 10%. Nikmat yang Allah berikan untuk mencukupi keluarga kita, untuk membuat mereka terjaga kehormatannya, sudah merupakan nikmat yang besar. Banyak orang di sekeliling kita untuk makan tidak ada, untuk sekolah tidak ada, untuk berobat tidak ada. Jadi jangan kita kikir untuk kebaikan kita. Berbagi kasihlah untuk sesama, Allah akan limpahkan keuntungan dari perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut untuk selama-lamanya. Dan ingat, saudara kita muslim sama dengan diri kita, sama dengan anak kita, sama dengan ayah ibu kita. Perlakukan mereka dengan baik dan mulia, niscaya Allah akan memuliakan kita dan akan menjaga kehormatan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik.
satu.